Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Indriani Pratama. Saya dari Prodi Ilmu Keperawatan 1B. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ilmu dasar keperawatan 2 dengan materi sistem perkemihan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian urin. Sistem urinari merupakan sistem ekskresi yang memproduksi, penyimpanan, dan mengalirkan urin keluar tubuh. Urin merupakan hasil filtrasi darah yang berlangsung secara terus-menerus. Jadi, sistem urinari adalah sistem organ yang memproduksi, penyimpanan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otosphincter, dan uretra. Selanjutnya, susunan sistem perkemihan. Yang pertama, 2 ginjal atau ren yang menghasilkan urin. Yang kedua, 2 utera yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih. Yang ketiga, 1 vesika urinaria atau VU di mana tempat urin dikumpulkan. Yang keempat, 1 utera urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Baiklah, kita masuk ke tentang ginjal. Manusia memiliki 2 buah ginjal atau ren yang berbentuk seperti kacang merah dengan ukuran panjangnya 11 cm dan lebarnya 6 cm dan tebalnya 3 cm. Lokalisasi ginjal adalah di dalam vakum abdominasi, berada di sebelah kiri dan kanan kolumna vertebralis. Ujung kranial disebut polus superior atau polus cranialis, dan ujung kaudal polus inferior atau polus caudalis membentuk fesies anterior dan fesies posterior. Kedua permukaan tersebut membentuk margon lateralis dan margon medialis. Pada margon medialis terdapat hilum renale yang merupakan tempat keluar masuk arteri renalis, vena renalis, ureter, dan serabu-serabu saraf. Pada polus superior terdapat glandula suprarenalis. Pada gambar ini kita juga bisa melihat bagaimana bentuk ginjal kita, dan kita juga bisa melihat bagian-bagian yang telah ditentukan oleh pada gambar tersebut. Lanjut ke pengertian ginjal. Ginjal yaitu suatu sistem terjadinya proses penyaringan darah dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Ginjal terletak di belakang vakum abdominalis pada kedua sisi vertebra T12 hingga lumbalis 3 di belakang rongga abdomen atau peritoneum. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi ginjal. Apa sih fungsi ginjal di dalam tubuh kita? Yang pertama, untuk mengeluarkan zat-zat toksik dan tidak berguna bagi tubuh, menjaga keseimbangan cairan, menjaga keseimbangan asam dan basa atau pH, membentuk hormon eritropoietin yang berfungsi dalam proses pembentukan eritrosit, membantu pembentukan vitamin D, dan mengatur tekanan darah. Jadi, manusia memiliki sepasang 2 ginjal terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Di bagian atasnya atau superior ginjal terdapat kelenjar adrenal atau sering disebut dengan kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang memiliki rongga abdomen. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak, yaitu lemak perineal dan lemak pararenal yang membantu meredam goncangan. Selanjutnya kita masuk ke struktur ginjal. Setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut kapsula renalis. Lapisan luar terdapat lapisan korteks atau substansia corticalis. Lapisan dalam disebut medula, berbentuk kerucut yang disebut renal piramid. Puncak kerucut menghadap kaliks yang terdiri dari lubang kecil disebut papilla renalis. Tiap piramid dilapis satu dengan lain oleh kolumna renalis. Garis-garis yang terlihat pada piramid disebut tubulus. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ureter.
Ureter adalah suatu jaringan yang dibentuk oleh jaringan otot polos dengan ukuran panjangnya 25-30 cm. Ureter menghubungkan ginjal dengan vesika urinaria. Pangkal ureter merupakan kelanjutan dari pelvis renalis yang meninggalkan ginjal melalui hilum renale. Berada di sebelah dorsal pasa renalis, kedua ureter bermuara dalam vesika urinaria dengan jarak 5 cm satu sama lain. Ureter berjalan secara omblik sepanjang 2 cm di dalam dinding vesika urinaria sebelum bermuara ke dalam vesika urinaria, disebut ostium ureteris. Terdiri dari dua pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Ini yaitu lapisan dinding ureter. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa, lapisan tengah atau otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Ada 3 tempat penyempitan ureter. Yang pertama, penyempatan pada hilum renale. Yang kedua, penyempitan pada tepi pelvis. Yang ketiga, penyempitan pada pintu masuk vesika urinaria. Dan apa sih yang disebut dengan vesika urinaria? Vesika urinaria atau kandung kemih merupakan sebuah kantong yang dibentuk oleh jaringan ikat dan otot polos serta berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin. Vesika urinaria adalah 2000 sampai 3000 cc. Sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Selanjutnya proses mixi. Ditensi kandung kemih kurang lebih dari 220 cc, lebih refleks kontraksi dinding kandung kemih menjadi relaksasi sphincter internus dan relaksasi sphincter internus menjadi pengosongan kandung kemih. Kontraksi kandungan kemih dan relaksi sphincter dihantarkan melalui saraf simpatis. Pesarafan vekasi urinaria diatur torakolumbal dan karnial dari sistem saraf otonom. Masuk ke lapisan kandung kemih. Yang pertama, lapisan sebelah luar yang disebut peritoneum, tunica muscularis atau lapisan otot, tunica submucosa, lapisan mukosa atau bagian di dalam. Selanjutnya, vesika urinaria mempunyai 4 dinding. Yang pertama, facies superior, facies inferior, lateral, facies posterior. Selanjutnya kita masuk ke uretra. Uretra merupakan suatu saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dan anatomi uretra adalah saluran yang mengandung kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuangan baik dalam sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Dan uretra pada pria, dimulai pada kolum vesicae. Pada laki-laki uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis panjangnya 20 cm. Selanjutnya kita masuk ke uretra pada laki-laki dibagi menjadi 4. Yang pertama, pras protratia, pras praprostati, pras membranosa, dan keempat, pras spongiosa. Selanjutnya kita masuk ke uretra pada wanita. Saya singkat saja, pada wanita panjang uretra sekitar 2,5-4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembentukan vagina. Pria memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita, artinya wanita lebih beresiko terkena infeksi kantung kemih atau sistitis dan infeksi saluran kemih. Berkemih. Ditensi kandung kemih oleh air kemih akan merangsang stres receptor yang terhadap pada dinding kandung kemih dengan jumlah 250 cc sudah cukup untuk merangsang berkemih atau proses mixi. Pengisian dan pengosongan vesika urinaria. Dinding ureter mengandung otot polos yang tersusun dalam berkas spiral longitudinal dan sirkuler, lapisan otot yang tidak terlihat. Itu refleks berkemih. Sinyal sensorik dari reseptor kandung kemih dihantar ke segmen sakral medula spinalis melalui nervus pelvicus, kemudian secara refleks kembali ke kandung kemih melalui saraf simuatif.
sekresi muatis. Pada urin terdapat beberapa proses. Yang pertama proses filtrasi, yang kedua proses reabsorpsi, yang ketiga proses sekresi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.